Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai kalau Twin Flame kalian adalah diri kalian yang satu lagi, gitu. Jadi dia adalah dirimu yang satu lagi, gitu. Jadi saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kalian ini sebenarnya pada dasarnya satu. Di 5D ini kalian pada dasarnya satu. Hanya dalam bentuk 3D, memang dia ada bentuk fisiknya sendiri, kalian ada bentuk fisiknya sendiri, dan kalian seperti terpisah seperti itu. Tapi memang pada dasarnya kalian sebenarnya adalah satu, gitu. Makanya banyak sekali kemiripan-kemiripan ataupun kesamaan-kesamaan di antara pasangan twin flame ini. Kalian dengan pasangan twin flame kalian itu banyak sekali yang sinkronisitas yang sangat kuat atau banyak kan kesamaan yang mirip sekali. Contohnya, misalkan dari kesamaan wajah, misalkan atau nama, gitu loh, pengalaman hidup gitu. Jadi misalkan pernah mengalami kejadian ini gitu, sama-sama gitu. Bahkan bisa jadi di waktu yang sama, di saat yang sama gitu. Atau misalkan dulu ternyata waktu kecil pernah bertemu terus kepisah dan ternyata sekarang bertemu kembali gitu. Jadi ada momen di mana ternyata kalian oh ternyata pernah ya berada di tempat yang sama di waktu yang sama, misalkan dalam satu acara gitu. Tapi kalian pada saat itu nggak sadar gitu. Dan itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi ternyata sebelumnya kalian pernah loh di tempat yang sama, di waktu yang sama. Sudah pernah bertemu, cuman kalian belum benar-benar dipertemukan atau belum kontak saat itu. Gitu. Jadi belum waktunya gitu. Ataupun saman-saman lainnya, misalkan banyak sekali misalkan sedang memikirkan hal yang sama di waktu yang sama. Itu sering sekali twin flame itu sangat umum bisa sampai seperti itu. Makanya ternyata misalkan, oh kok bisa punya ide yang sama dengan hal yang sama gitu. Simpelnya misalkan, oh ternyata pakai baju yang sama gitu. Atau misalkan sedang memikirkan satu sama lain pun bisa di saat yang sama gitu. Jadi twin flame ini pada dasarnya karena pada dasarnya satu, kalian ini berbagi energi satu sama lain gitu. Jadi pada dasarnya ya dia itu betul-betul diri kalian yang satu lagi gitu. Makanya sifatnya pun bisa sama gitu. Jadi ya nggak sama persis ya, pasti yang satu pada dasarnya adalah punya energi yang maskulin, satu adalah feminin gitu. Tapi misalkan contohnya punya hobi yang sama gitu, ketertarikan dengan sesuatu yang sama gitu. Gitu. Memang pun perbedaan juga ada. Karena satu kan ada maskulinnya, satu femininnya. Satu lebih kuat di maskulin, satu lebih kuat di feminin. Tapi ya biasanya keduanya bisa punya hobi yang sama. Kecintaan sesuatu yang sama. Kelemahannya pun bisa seperti itu. Gitu. Jadi ibaratnya kalian ini satu, cuman yang satu adalah sisi yin, yang satu adalah sisi yang. Gitu. Tapi pada dasarnya kalian satu. Gitu. Jadi seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin saat ini masih punya obsesi tinggi atau berusaha mengejar TF-nya ini atau mendapatkan dia ini, gitu. Sebenarnya dia ini ya memang dia secara bentuk fisik ada gitu ya. Kayak kalian tuh lihat fisiknya gitu. Jadi kalian mengejar itu. Itu yang sebenarnya keliru ya. Jadi berbeda dengan misalkan soulmate atau karmic. Pada dasarnya kalian ini satu. Kalian itu emang pada dasarnya udah terkoneksi secara 5D gitu. Jadi kalau kalian mengejar terus ya biasanya dia akan lari, kedorong gitu. Jadi yang pada dasarnya kalian ya ubah fokusnya dari ketimpangan kalian ke diri kalian sendiri. Kerjakan misalnya inner work kalian misalkan eh, ya kembali ke dalam diri sendiri, fokus ke diri sendiri gitu. Terutama yang saat ini sedang menghadapi the dark night of the soul gitu. Dengan kalian sedang menjalani dark night of the soul, itu sebenarnya kalian lagi dihadapkan pada PR-PR kalian sendiri gitu. Kan dihadapkan pada PR. Jadi fokusnya tuh jangan ke twin flame-nya lagi tapi pada perbaikan diri kalian sendiri gitu. Ya kan kembali ke dalam diri kalian sendiri gitu. Banyak berdoa, dekatkan diri pada Tuhan, meditasi gitu. Itu udah pasti yang paling bagus gitu. Dan yang terpenting kalian harus coba detachment dulu dari twin flame kalian agar kalian juga nggak ngarah ke sana mulu gitu. Karena pada dasarnya kalau kita fokus ke dalam diri kita sendiri gitu ya, dan kita misalkan rajin meditasi tiap hari, energi kita makin bagus, kita pada high vibration gitu, kesadarannya makin meningkat, itu sebenarnya yang akan menarik dia gitu loh, narik dia kembali gitu loh. Karena pada dasarnya dia ini ya diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian kembali ke diri kalian sendiri, kita kembali ke diri kita sendiri, kita menemukan kita yang sesungguhnya gitu loh. Karena selama ini kita tertutup oleh ego kita gitu loh. Ego kita tuh yang mengontrol kita gitu. Biasanya kita misalkan mudah terbawa emosi gitu. Lebih memenangkan ego kita dibandingkan biasanya mendengarkan kata hati gitu loh. Jadi
ego kita ini yang biasa dari dulu tuh kayak dari kecil bertumbuh sejalan otak berkembang, egonya makin menguat gitu dengan masukan pengalaman dan segala macam, akhirnya dia menutup diri kalian yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau diri kalian tuh kayak ketutup dengan ego gitu. Dan ini memang yang akhirnya memang harus dilepaskan, memang prosesnya sangat menyakitkan dari The Dark Night of the Soul itu. Gitu. Jadi tugas kalian sebenarnya ada membersihkan itu dulu saat The Dark Night of the Soul, kembali ke diri kalian sendiri gitu. Jadi dengan kalian kembali ke diri kalian sendiri, kita kembali ke diri kita, itu sama aja kalian menemukan twin flame kalian yang ada dari dalam yang di dalam diri kalian sendiri gitu loh. Karena pada dasarnya twin flame ini satu. Dengan kita fokus ke diri sendiri, dengan kita mengerjakan apa yang harus kita hadapi saat ini gitu, dengan menjalankan inner work, kalian meditasi gitu ya, berdoa, dekatkan diri pada Tuhan, itu yang malah akan menarik dia. Karena itu gitu loh. Kalian menemui twin flame kalian nggak secara 3D, tapi secara 5D. Semakin kalian sering mendengarkan kata hati gitu, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, sering meditasi, energi kalian makin bersih, vibrasi kalian makin meningkat, itu sama aja menarik dia juga gitu. Kalian menemukan twin flame kalian dalam diri kalian sendiri gitu. Yang salahnya sebenarnya adalah kita melihat twin flame kita secara fisik gitu. Jadi kita ngejar gitu. Padahal yang kita kejar kan sebenarnya hanya bentuk 3D-nya aja gitu. Tapi nggak sadar kalian ini satu gitu. Jadi cara tercepat mendapatkan perasaannya dia adalah bukan dengan mengejar dia, tapi kembali ke dalam diri gitu. Sebenarnya kalau dengan menjadi diri sendiri gitu, kita membersihkan semua ego gitu. Kan diri kita nih lagi ketutup ego nih. Terus The Dark Night of the Soul ini menarik keluar semua ego-ego kita gitu. Semuanya ditarik. Dengan itu lepas, kalian menjadi diri kalian sendiri, secara energi kalian meningkat gitu. Itulah yang kenapa menarik dia gitu. Kalian menemukan diri kalian sendiri, itu sama aja kalian menemukan twin flame kalian gitu. Jadi untuk yang saat ini sedang terutama lagi mengejar twin flame-nya, ya saya sarankan stop gitu. Itu hanyalah 3D gitu. Yang kalian kejar hanya bentuk fisiknya aja gitu. Pada twin flame secara mudahnya adalah kalian mendapatkan diri kalian yang sesungguhnya gitu. Caranya seperti apa? Ya memang harus melewati namanya the dark night of the soul gitu. Proses pelepasan ego. Ketika ego bisa kita lepaskan, kita bisa menemukan diri kita yang sejatinya gitu loh. Dengan kita menemukan diri kita yang sejatinya, itu sama aja dengan kita menemukan twin flame kita. Karena pada dasarnya kita nggak pernah terpisah kok dengan dia. Nggak bisa juga kan gimana caranya bagaimana kita terpisah dengan diri kita sendiri gitu loh. Jadi dengan kita kembali ke dalam diri sendiri, kita fokus ke diri sendiri, kita fokus dengan apa yang jadi PR kita gitu, melepaskan semua ego, melepaskan semua ikatan, melepaskan segala keterikatan segala sesuatunya gitu ya, segala sesuatu yang memang kita genggam itu yang biasanya memang harus dilepaskan, yaitu proses kematian ego. Tapi begitu ego kita lepas gitu, jadi kulit-kulitnya kelepas semua, kalian menemukan diri kalian yang murni yang sesungguhnya. Dengan kalian menemukan diri kalian yang murni yang sesungguhnya, itu sama aja kalian menemukan twin flame kalian. Makanya kenapa proses dedaknya soul setelah lepas semua itu, kita menjadi diri kita yang sesungguhnya gitu, yang murni, benar-benar itu yang menarik twin flame kita kembali gitu. Tapi saat itu juga bisa juga twin flame kalian juga akhirnya diproses juga gitu. Jadi nggak bisa salah satu aja yang murni gitu. Untuk union tuh nggak bisa. Salah satu misalkan masih satu-satu nih udah bersih nih, lepas dari ego. Yang satu masih ada ego. Itu nggak bisa. Jadi untuk union itu dua-duanya harus dalam keadaan murni. Gitu. Memang itu kadang yang biasanya kenapa ketika kita udah stabil, kita udah mendapatkan diri kita sesungguhnya, dia ketarik kembali dan itu girannya twin flame kita biasanya di M ini yang belakangan itu mulai prosesnya juga gitu. Dia diproses juga. Dia pun harus sama melepaskan semua egonya dan dia juga harus bisa menemukan diri dia yang sesungguhnya di dalam dirinya sendiri yang sesungguhnya itu gitu loh. Nah, kalau ketika dia sudah bisa mendapatkan dan kita juga bisa mendapatkan ketika pada waktunya memang itu union harus terjadi, itu akan terjadi. Gitu. Jadi pada dasarnya twin flame ini satu gitu. Jadi untuk bisa bersatu sebenarnya dengan kita menemukan diri kita yang sesungguhnya, yang dari yang sebenarnya nggak pernah terpisah dari diri kita gitu loh. Twin flame ini nggak pernah terpisah dari diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Karena twin flame kita ya kita gitu loh. Dalam 5D itu kita gitu loh. Jadi cara menemuinya adalah ya seperti itu.
prosesnya gitu. Melepaskan semua ego gitu. Kalian terus harus berdoa, dekatkan diri pada Tuhan, meditasi gitu. Semakin kalian bisa menemukan diri kalian sesungguhnya, kalian memurnikan diri kalian sendiri, terus tiap hari melakukan itu yang kalian akan semakin bersih, dan itu kalian sama aja dengan menemukan diri kalian sendiri, kalian menemukan twin flame kalian. Gitu. Makanya biasanya setelah itu, dia ketarik lagi. Gitu. Dan biasanya memang setelah itu, DM pun diproses. Gitu. Memang ada yang jalan berbarengan, ada yang memang divine feminine-nya mengawali dulu, baru DM-nya diproses. Gitu. Jadi yang divine feminine yang memang lebih dulu. Karena pada dasarnya sensitif dengan energi dan lebih peka juga, makanya bisa memulai segala sesuatunya lebih dulu. Gitu. Makanya karena itu ada yang, oh kita udah stabil nih, saya sudah melepas segalanya, udah melewati the dark night of the soul, dia kembali. Nah, tapi kenapa kok tahu-tahu dia pergi lagi ya? Nah, biasanya seperti ini. Sebenarnya dia pergi lagi biasanya karena itu prosesnya udah dimulai untuk dia gitu loh. Jadi makanya ada juga yang merasakan, oh perpisahan sampai 2 kali. Kok saya udah berhasil melepaskan diri dari dia ketarik, terus nggak lama kok dia lari lagi gitu. Itu bisa jadi dia sedang diproses juga gitu. Jadi biasanya yang terakhir dia lari dalam waktu panjang, biasa dia juga merasakan hal yang sama juga, mengalami proses yang sama juga gitu. The dark night of the soul juga, dan dia dimurnikan gitu. Jadi ketika pada waktunya kalian bersatu, harus bersatu, itu baru akan terjadi ketika memang pada waktunya gitu. Memang prosesnya sangat menyakitkan, dan itu nggak dalam waktu singkat, itu kayak datang bertubi-tubi, kayak bener-bener dibersihkan. Tapi tujuannya adalah supaya kalian bisa menemukan kembali diri kalian yang sesungguhnya gitu. Yang tadinya kalian ini semua murni, sebuah misalkan ya anggaplah permata yang terus ketutup segala tumpukan-tumpukan kotoran sampai kelihatannya cuma sebuah bola doang gitu loh. Itu yang dilepaskan betul-betul gitu loh. Sampai akhirnya benar-benar bersih, dan kalian menemukan sejatinya diri kalian gitu, yang tanpa ego gitu loh. Tanpa yang nggak dikontrol ego gitu. Dengan menemukan diri kalian sendiri, ya itu sama aja menemukan tim fam kalian juga gitu loh. Dan semuanya gitu nanti pada akhirnya, kalau dua-duanya juga sudah diproses itu, ketika memang pada waktunya memang akan bersatu. Karena itulah kenapa tim fam yang sudah bersatu itu biasanya akan langgeng terus selamanya. Karena ego itu nggak dominan lagi gitu. Udah bener-bener ketika pada dasarnya bersatu, ya sudah. Sebagai dua yang individu yang sudah diburnikan betul-betul, dan ketika itu menyatu gampang gitu. Kan yang jadi masalah adalah misalkan kebanyakan perkawinan adalah masih punya ego. Apalagi kalau dua-duanya punya ego yang sama-sama kuat. Akhirnya yang terjadi adalah berantem mulu. Seperti itu. Pertengkaran, 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 saling menyakiti satu sama lain. Makanya itu biasanya terjadi dalam rumah tangga, akhirnya banyak juga yang nggak bertahan lama gitu. Jadi ketika tim fam yang sudah dibersihkan dan itu mencapai pada tingkatan union, dan ketika terjadi union, itu memang biasanya akan langgeng. Karena keduanya sudah dilepaskan dari segala ego. Seperti itu, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih terus aja memikirkan atau berusaha mengejar twin flame-nya, ya saran saya adalah stop. Stop itu dulu. Memang sangat susah ya, karena tarikannya kencang sekali, ya saran saya adalah detachment dulu aja. Fokus ke diri sendiri dulu. Kerjain aja apa yang harus kalian kerjakan gitu. Misalkan masih ada luka-luka batin, masih ada PR-PR yang belum terselesaikan gitu. Kita masih dihadapkan pada masalah-masalah terutama di Dark of the Soul, ya kita kerjain itu aja dulu gitu. Jadi nggak usah pikirin ke tim fam kalian gitu. Dengan kita fokus ke diri sendiri, itu sama aja sebenarnya otomatis itu kalian fokus ke tim fam kalian juga gitu. Pada dasarnya ya dengan menemukan diri sendiri yang sungguhnya, itu menemukan tim fam kalian juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya silakan like, subscribe, dan komen juga kalau ada. Oh ya, silakan teman-teman yang mungkin ingin konsultasi, curhat, cerita, dapat menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi silakan dicek aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.